Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, hingga saat ini kami beroleh keselamatan oleh karena anugerah-Mu dan melalui pekerjaan karya para misionaris Zending, sehingga kami GBKP boleh ada sebagaimana adanya hingga saat ini. Dan dalam Minggu Zending hari ini kami mau belajar ya Tuhan untuk hidup dalam persekutuan yang mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Karena itu ajari kami ya Bapa, Roh Kudus membimbing kami. Bersabdalah ya Tuhan, dalam Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, juah-juah Manbanda Grina, warga GBKP, Serumbun Kesatria, PJJ Galati, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan Perpulungan Pinang Baris, Korinti. Saudara-saudara, sekali-sekali ada baiknya kita berandai-andai, berbicara-bicara, bicara isu roh kita. Kita diminta dalam posisi mata ditutup, lalu setelah itu disuruh untuk mempraktekkan, menggambar pemandangan alam. Apa yang akan terjadi? Mungkin bisa kita praktekkan masing-masing di rumah kita. Tutup mata kita, lalu ada sebuah perintah, coba gambar, lukislah sebuah pemandangan alam. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah ada yang mencobanya, mempraktekkannya, dan punya hasilnya sendiri. Tapi saya pernah melakukannya dan banyak orang ketika melakukan hal tersebut ternyata saudara-saudara menutup mata sambil ada perintah untuk melukis, menggambar pemandangan alam. Yang dilakukan, dikerjakan adalah artinya apa? Langsung yang ada di benak kita pemandangan alam gunung. Mungkin ya, kita tidak bisa memastikan sekali mengapa demikian. Tapi kemungkinan besar saudara-saudara, itulah mindset, itulah apa yang sudah tertanam dalam pikiran, dalam benak kita, sehingga walaupun dengan tutup mata, ketika mendengar pemandangan alam, yang muncul adalah gambar gunung. Kan bukan hanya gunung, pemandangan alam kan begitu. Ada banyak hal, bisa pohon, bisa ya termasuk alam semesta, ada matahari atau bintang dan sebagainya. Ya mungkin itu yang paling gampang pendeta, gunung. Mungkin jadi. Tapi saudara-saudara, demikianlah soal mindset. Nah, ketika minggu ini kita tiba kepada Minggu Zending, bahwa apa yang ada di benak mungkin banyak orang Kristen termasuk warga GBKP, itu kan urusan misionaris dari Eropa. Itu kan pekerjaan, itu kan tanggung jawab mereka.
Itu bukan urusan, bukan tanggung jawab kita. Kita kan penerima firman Tuhan. Kita kan pihak yang menerima ajaran tentang keselamatan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, justru disitulah mari kita terus belajar. Kaitan juga dengan ilustrasi di awal tadi soal mindset, bahwa ketika kita mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi lepas pribadi, Juru Selamat dunia ini, bahwa kita mengaku percaya kepada Yesus, bukan kepada siapa-siapa. Bahwa kita yakin dosa kita telah ditebusi, bahwa kita merasakan sungguh-sungguh kita telah hidup baru, lahir baru, bahwa kita sudah selamat. Sebagaimana halnya sering kami tanyakan dan tekankan bagi anak-anak kita peserta yang belajar Menawan, katekisasi sini, sudah dibaptis kan? Sudah jadi orang Kristen, sudah selamat belum? Ada banyak yang ragu, bahkan menjawab belum. Nah, saudara-saudara, kita sudah selamat bukan karena usaha kita terlebih dahulu, tapi oleh karena anugerah pemberian Tuhan yang melalui pewartaan Injil Kristus, kabar baik, berita sukacita, keselamatan dalam Yesus Kristus yang telah kita terima melalui utusan pekabaran Injil dari Belanda, NZG Nederlands Zendeling Genutskap, yang datang pertama sekali kepada kita orang Karo di Bulu Hawar tahun 1890 oleh Pendeta Haji Kroit dan keluarga beserta beberapa penginjil, guru Injil dari Minahasa, Manado, Sulawesi Utara. Dan sekarang kita sudah berumur 130 tahun GBKP dengan jumlah anggota sekitar 320.000 sekian jiwa. Mari saudara, kita sudah menerima bukan hanya berita, tapi kita meyakini kita sudah selamat. Saatnya mindset kita juga diubah. Kita tidak hanya menerima, tapi kita juga adalah pemberita. Kita juga adalah pewarta. Sebagaimana kita belajar hari ini dari Rasul Paulus, Barnabas, dari Yudas dan Silas dalam bahan khotbah kita, bahwa pemberitaan firman Tuhan yang pertama jelas ya dan amin, sebagaimana yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum dia naik ke surga. Kalau kita baca kisah para rasul 1 ayat 8, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, sudah sampai kepada kita orang Karo, juga kepada suku yang lain. Minggu Sending bukanlah serta-merta upaya untuk membuat orang menjadi Kristen, kristenisasi. Tapi apa saudara-saudara, bagaimana kita menyampaikan, bagaimana kita memproklamasikan bahwa keselamatan dalam Kristus itu adalah bagi semua orang, bagi seluruh umat manusia, bahkan segala makhluk. Keselamatan dalam Kristus itu sifatnya universal, bukan partikular, hanya orang-orang tertentu, suku, bangsa tertentu saja. Jadi bukan hanya Yerusalem, tadi kata Yesus, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi, sehingga di Antioquia juga tersebar Injil Kristus. Dan di Antioquia
menjadi pusat kekristenan, POSPI terbesar abad pertama dan kedua setelah Yerusalem. Bahkan di Antioquia lah pertama sekali orang percaya, pengikut Kristus disebut sebagai Kristen, saudara. Bisa kita baca dalam Kisah Para Rasul 11 ayat 26b. Yang kedua, saudara, memberitakan firman Tuhan juga kita pelajari bahwa bukan hanya dalam waktu-waktu tertentu, tapi dalam segala situasi. Sebagaimana Rasul Paulus mengingatkan, memotivasi, menasihati Timotius, 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Pembarkanlah berita subuk tentang raslah tentang paksana, teruskan gelah beritakan. Artinya dalam segala situasi, Antioquia yang sedang bermasalah, ada konflik antara kelompok secara khusus orang Yahudi dan non-Yahudi, tapi justru orang yang beriman, orang yang memakai kacamata iman akan melihat peluang di balik tantangan. Tapi kalau sebaliknya, hanya akan ada ancaman ketika menghadapi tantangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah, hidup kita memang tidak mudah, tidak gampang. Apalagi saat ini kita di tengah-tengah bencana pandemi COVID-19, dan sesungguhnya banyak sekali persoalan yang kita hadapi selama hidup kita. Bahkan sebelum COVID ini, marilah kita ambil bagian dalam karya Kristus. Kristus memanggil kita, Kristus melibatkan kita menjadi utusan dalam menyampaikan kabar keselamatan melalui pikiran, melalui perkataan, bahkan melalui perbuatan kita. Kita meneladani apa yang dilakukan pihak Zending, baik secara bidang kesehatan, secara pendidikan, secara ekonomi. Demikianlah GBKB juga, pelayanan diakonianya sudah menjadi kesaksian, pewartaan, menjadi ajaran yang hidup, bukan hanya melalui kata-kata khotbah, KKI, KKR, dan yang lain-lain. Tapi mari saudara-saudara, melalui cara hidup kita, melalui perkataan, perbuatan, gaya hidup, itu menjadi cara tersendiri bagi kita untuk mengajar dan memberitakan firman Tuhan demi kemuliaan nama Allah saja. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, inilah kami, utuslah kami, bahwa kami pun adalah utusan Allah. Sebagaimana saudara-saudara kami, para misionaris Zending Belanda yang terlebih dahulu telah memperlihatkan sebuah teladan, sehingga labas kami nganina boleh. Tidak hanya kami yang merasakan sukacita, yang meyakini keselamatan, tapi kami juga kami bersedia dipakai Tuhan, terlibat dalam karya rancangan Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan seluas-luasnya, dimanapun dan kemanapun kami dalam situasi apa. Ya Tuhan, kami berdoa, mohon kepadamu, Tuhan memberikan iman, pengharapan, dan kasih dalam setiap kami warga jemaat Tuhan. Berkati kehidupan rumah tangga kami, berkati kesehatan kami semua, bijak kami dalam beraktivitas dalam situasi pandemi ini. Kami mohon berkati setiap usaha untuk menemukan vaksin untuk COVID-19 ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap pekerjaan dan usaha jemaat Tuhan. Berkati cukup rezeki, cukup kebutuhan hidup. Berkati setiap pelayanan yang dilakukan di jemaat Tuhan tengah-tengah rumpun kami ini. Berkati pengurus PJJ, kategorial, pertua, diaken, emeritus, pendeta, seksi-seksi. Berkati guru-guru KKR, song leader, pemusik. Kami berdoa juga untuk BPMR,
Kami berdoa ya Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan, baik yang tinggal di seputaran Medan ataupun jauh dari kota Medan, bahkan anggota keluarga kami yang tidak bersama dengan kami di Medan ini. Lindungi, berkati, persatukan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami yang lanjut usia. Tetap Tuhan yang meneguhkan, Tuhan yang menyertai. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan sakit penyakit, dalam perawatan ataupun pemulihan. Orang tua kami Nande Nusa Indah Guru Purba, Nande Jusuf Guru Ginting, Bapak Rika Bangun dan Nande Rika Guru Betaren, Nande Stephen Guru Sebayang, Nande Sakti Guru Pinem, Nande Anton Guru Bangun, juga Iting Gabrena. Kami berdoa untuk saudara kami Ria Guru Tarigan, PJJ Yesus. Kami berdoa untuk orang tua kami Nande Endi Guru Sebayang, Nande Firdaus Guru Tarigan, Bapak Naomi Ginting, Bapak Rosemary Ginting, Bapak Florida Keloko. Ya Tuhan, kami juga bersyafaat untuk orang tua kami Nande Sabarina Guru Semiring, Nande Gita Guru Tarigan, Nande Freddy Guru Ginting. Pertua kami Bapak Oni Keloko, Nande Hartina Guru Tarigan, Nande Erla Guru Semiring dan Noradiaken kami Nande Kiran Guru Semiring. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara kami Nande Anta Guru Pasaribu, Nande Beni Guru Surbakti, juga Bapak Herdinan Ginting, Bapak Herlina Semiring, dan Biring Desi. Mungkin ada yang tidak tercatat, tapi kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan dalam pergumulan sakit penyakit, dalam perawatan. Tuhan kuatkan, berkati setiap upaya pengobatan dan perawatan. Tuhan mencukupkan sukacita, semangat, dan pengharapan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, seluruh jemaat Tuhan yang dengan sukacita memberikan dukungan melalui persembahan persepuluhan untuk bulan Oktober ini. Juga saudara-saudara kami yang berbagi, memberikan persembahan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gereja Tuhan. Keluarga Bapak Gea Sitepu merasakan Tuhan tetap menyertai dan menolong dalam setiap situasi, khususnya duka cita yang dihadapi. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Noel Sebayang yang merasakan sentuhan dan pertolongan Tuhan, bisa sembuh dari penyakit. Juga kami berdoa untuk keluarga Bapak Rika Bangun yang tetap merasakan bimbingan dan berkat Tuhan dalam hidup, terkhusus kesehatan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Indah Sebayang yang merasakan juga penghiburan kekuatan dari Tuhan, acara penguburan orang tua, Laki, Bayak Indah, dan juga Karo Indah bisa berjalan dengan baik, dan seluruh keluarga dalam kesehatan dimanapun berada. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Aditya Tarigan yang merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan dalam sukacita tersendiri yang mereka rasakan, semakin mampu untuk menjadi kesaksian yang hidup dalam keluarga dan pekerjaan. Ya Bapak, dalam setiap rencana program kerja, sermon, majelis rumbun, dan sidang majelis rumbun dalam minggu ini, kami berdoa supaya Tuhan menolong kami. Inilah doa pengharapan kami ya Tuhan. Ampuni kami atas segala dosa kami. Dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin.